7 peserta, 3 peserta lagi ya. Assalamualaikum Bu Alfi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Udah jam 7 ya? Ya mulai aja, mungkin nanti pada nyusul masuk. Boleh. Udah banyak nih. Bapak Ibu, sebelum dimulai, mumpung masih fresh ya, masih pagi, boleh on cam dulu sebentar buat dokumentasi. Ibu Elia di lipstick dulu sepertinya. Ibu Andin, Ibu Adit, bisa on cam dulu sebentar. Punten di on cam sadayana cenah bade dipotret. Ibu Sophie, atur nuhun Ibu. Ibu Rahma, bisa on cam sebentar Ibu Rahma. Oke. Ibu Rahma bisa bantu screenshotin. Ibu Rahma minta tolong bantu screenshotin, soalnya ini lagi direkam video. Ya. Oke. Pakai kode atau 123? Masih di off, masih di mute. Oke. Udah di screenshot. Ya. Oke, saya share screen dulu ya materinya. Sebentar. Sudah muncul Bapak Ibu PowerPoint-nya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya panjatkan alhamdulillah puji syukur karena atas berkat rahmat Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya walaupun lewat daring dalam rangka webinar mendeseminasi budaya positif yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum dimulai, izinkan perkenalkan sedikit dulu ya. Nama saya Nisrina Kurotu Aini El Yusuf. Bentar, ada yang mau join dulu.
Oke, nama saya Nisrina. Saya mengajar di SMKN 1 Gunung Guru, tepatnya sebagai guru produktif di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Nah, saat ini alhamdulillah saya mendapat kesempatan sebagai salah satu calon guru penggerak di angkatan 11. Dan kali ini saya akan mendesimasikan salah satu materi yang luar biasa, yaitu tentang budaya positif. Oke, kita next ya. Eh, Sambil saya next ke slide berikutnya, boleh dikomen di kolom komentar ya, Bapak Ibu ngajar di mana atau kelas berapa, biar kita saling berkenalan nanti ya. Oke, selamat datang para guru ibu hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling bertukar ilmu demi mencapai disiplin positif di sekolah. Di sini saya bukan menggurui, di sini saya hanya sharing materi atau ilmu yang udah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Harapannya jika itu baik bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah ya. Nanti kita juga bisa sharing-sharing pengalaman Bapak Ibu bagaimana di sekolahnya. Nah, eh, bicara tentang budaya positif, pengertiannya itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai sesuai yang guru harapkan gitu. Nah, budaya positif juga diartikan sebagai nilai-nilai, keyakinan, dan kebudayaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan tanggung jawab. Nah, maksud universal di sini berarti kebaikan-kebaikan atau keyakinan yang kita yakini pada umumnya ya. Nah, ini salah satu contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah saya di SMKN 1 Gunung Guru, yang mana setiap harinya itu kita mempunyai tema. Jadi untuk hari Senin upacara bendera, lalu ada pembiasaan berbahasa asing, bahasa Inggris. Lalu setiap hari Rabu kita membiasakan budaya literasi membaca, dan hari Jumat itu ada eh, budaya positif sholat duha. Nah, di sini juga nanti tidak tercantum gambarnya. Di hari Kamis kita melakukan budaya positif berupa zero waste atau nol sampah. Untuk Bapak Ibu sendiri, apa sudah ada yang nah, ini di sekolahnya, barangkali sudah ada yang menerapkan contoh budaya positif, bisa di-share di kolom komentar ya. Oke, next. Nah, konsep utama budaya positif sendiri ini ada 7 poin yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif itu sendiri. Lalu yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang kita ke materi pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih maksudnya? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya di tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum dilanjut, coba saya ingin tahu eh, profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu ketahui itu ada apa aja? Bisa dinyalakan mikrofonnya atau ditulis di kolom komentar.
Gotong royong. Ya, betul. Gotong royong salah satunya. Ada lagi? Profil pelajar Pancasila. Oke, kita next saja ya. Nah, Bernalar kritis. oh iya, bernalar kritis, betul sekali. Nah, ini jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia ya, atau berakhlak mulia. Lalu yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kebinekaan global. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini menjadi acuan kita dalam mengajar peserta didik ya. Nah, pada pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajarannya. Nah, ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan ini diharapkan dapat mengubah paradigma. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntut arah yang memandu kebijakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang kita ke pengertian disiplin positif. Nah, sebelumnya kita pasti menilai bahwa guru itu adalah seorang pengontrol. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dr. William Glasser, ada teori kontrol. Yang pertama, itu ada ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita itu tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, di sini maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Yang ketiga, teori kontrol itu yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal sebenarnya. Nah, terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, lalu pengertian disiplin positif itu sendiri apa sih? Nah, dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu contoh cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, hukuman. Dan di sini di highlight-nya disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, adapun ini contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah kita ketahui bersama ya. Yang pertama tadi ada profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin.
Di antaranya beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lalu ada nilai-nilai kebajikan seperti ini nih, yang 9 pilar karakter dan yang The Seven Essential Virtues. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita udah ketahui bersama gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan salah satu motivasi, tapi dari luar karena takut dihukum tadi ya. Jadi, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua, motivasi itu eh, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik juga karena memang datangnya dari luar. Nah, yang terakhir, motivasi itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan yang ia yakini gitu. Jadi, ini yang terakhir merupakan motivasi intrinsik. Nah, bisa disimak video ini dulu. Agak loading ya. Oke, sebentar. Sebentar, saya putar videonya. Mohon maaf ya, ada gangguan teknis. Saya putar videonya lewat media player biar cepat.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Oke,
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, dari video luar biasa baru saja yang diputar, adakah Bapak Ibu yang bersedia menyampaikan kira-kira maksud dari video tersebut apa gitu isinya? Mangga. Ibu Adit. Ibu Indriana. Kira-kira maksud dari video barusan gimana, Bu? Atau yang Ibu tangkap si Bapak ngapain? Ya, menurut saya ini mah ya, Ya. menurut saya videonya menginspirasi. Maksud saya begini, jadi sesulit apapun kita tetap harus bisa berbagi, tetap harus bisa bermanfaat gitu. Menurut saya melihat tayangan video barusan gitu. Jadi walaupun kita sulit, tetap aja kita harus berpikirnya kita harus membantu orang gitu. Oke. Menurut saya itu. Maaf. Gak apa-apa, Ibu, luar biasa. Ada lagi yang ingin berpendapat? Terima kasih, Bu. Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau berpendapat tentang video yang baru saja diputar? Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan dari video yang diputar barusan adalah jadi ada seorang laki-laki gitu ya yang setiap harinya itu melakukan kebajikan-kebajikan yang padahal dia sendiri pun ya betul kata Ibu Indriana tadi, jadi dia melakukan apa? Membantu orang lain dan yang harus paling ditekankan di sini dia itu membantunya ikhlas atas dasar keinginan pribadi gitu ya. Bukan tadi kan ada di captionnya bukan karena ingin imbalan, bukan karena ingin menjadi orang terkenal, bukan menjadi ingin masuk televisi katanya ya. Jadi benar-benar lelaki ini melakukan kebajikan murni atas keinginan pribadi yang berarti itu motivasi intrinsik ya. Jadi bukan
keinginan karena ingin imbalan atau penghargaan, yang mana itu adalah motivasi ekstrinsik ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini konsep disiplin positif itu ada beberapa pendekatan. Yang kita ketahui selama ini, kalau ada murid berbuat salah, pasti diganjarnya dengan hukuman gitu ya, atau konsekuensi. Nah, apa sih pengertian hukuman itu sendiri? Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman itu biasanya diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak-anak disakiti oleh, walaupun secara tidak langsung ya, itu oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang diberikan oleh guru atau orang tua. Nah, sedangkan pengertian konsekuensi, kita juga sering mendengar ini ketika murid berbuat salah, kita sering kali berbicara akan memberikan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu pengertiannya suatu bentuk disiplin yang sudah terencana dan disepakati atau disetujui bersama 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 di sini berarti baik dari gurunya atau dan siswanya juga. Nah, bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi konsekuensi mah seperti hukuman, hanya saja sudah disepakati sebelumnya gitu. Nah, konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Terus, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, dan sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, lalu ada satu kata yang saya pun baru mendengarnya ketika mengikuti program guru penggerak, yaitu ada sebuah kegiatan yang bernama restitusi. Nah, kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan eh, bentuk respon dari siswa atau murid yang berbuat salah. Jadi, ternyata ketika murid atau siswa berbuat salah itu, kita tidak hanya memberi hukuman atau konsekuensi, tetapi ada yang lebih baik daripada itu, yaitu yang dinamakan dengan restitusi. Nah, pengertian restitusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya di sini adalah bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu di sini memperbaiki hubungan, lalu restitusi itu isinya berupa tawaran, bukan paksaan, lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, dari pengertian dan ciri-ciri restitusi ini, menurut saya, eh, restitusi adalah hal yang paling efektif untuk kita implementasikan di zaman sekarang. Ya, Bapak Ibu sendiri mungkin sudah mengalami ya, apalagi yang sudah mengajar puluhan tahun atau bahkan belasan tahun, eh, pasti kan mengalami perbedaan karakter murid yang luar biasa ya. Mungkin dari sempat mengajar yang generasi milenial seperti apa, lalu generasi Z itu karakternya seperti apa, dan sekarang
kita sedang menghadapi murid-murid yang umurnya karakter atau generasi alfa ya, dengan karakternya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu mengalami mungkin ya bagaimana dulu memberikan nasihat, teguran dengan nada keras, responnya seperti apa, dengan yang sekarang, dengan murid-murid karakter generasi Z dan Alpha yang mentalnya bisa kita bilang tidak bukan tidak kuat ya, tapi berbeda lah dengan yang zaman milenial bahkan yang sebelumnya. Jadi saya sendiri mengalami sempat sebelum ikut pendidikan guru penggerak ya, jadi sebelum tahu ilmu restitusi, jadi waktu itu sempat menegur salah satu siswa bermain handphone saat jam pembelajaran dengan nada yang cukup tinggi karena saya rasa itu sudah keterlaluan gitu ya. Jadi jam pelajaran sudah dimulai 30 menit, tetapi siswa itu masih bermain game, asik bermain game, padahal tugas sudah diberikan gitu. Nah, ketika diberi teguran dengan nada yang cukup tinggi, itu responnya luar biasa ya, bukan meminta maaf atau menyadari kesalahan, tapi malah membentak balik gitu dengan nada yang jauh lebih tinggi. Akhirnya tidak ditemukan solusi di situ, sayanya juga baper gitu, cukup baper. Terus siswanya juga tidak mau mengalah karena ketika dikonfirmasi kenapa membentak balik guru, dia beralasan saya nggak suka guru yang bernada tinggi katanya. Jadi bisa kan katanya mengingatkan itu dengan cara yang lemah lembut gitu. Walaupun dia kesalahannya sudah fatal, tapi katanya nggak mau dibentak atau dimarahi dengan nada yang tinggi. Nah, dari situ saya menyadari, oh ternyata mungkin karakter generasi sekarang itu memang nggak bisa disamakan dengan yang sebelumnya. Nah, restitusi adalah jawabannya, ya. Jadi di dalam kegiatan restitusi ini, guru, nanti ada contohnya ya, guru itu mengingatkan murid dengan cara memang yang lemah lembut, agar siswanya menyadari kesalahan dirinya sendiri gitu. Nanti kita simak video contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Nah, tadi ya sudah disinggung sedikit apabila kita melakukan respon yang salah ketika murid berbuat pelanggaran dan lain sebagainya. Suaranya hilang timbul. Oh, ini sinyalnya mungkin ya. Nah, di sini kalau kita merespon kesalahan murid dengan hukuman dan penghargaan itu akan menyebabkan atau akan menciptakan murid dengan identitas yang Mohon gagal. maaf Bu Nisrina, suaranya timbul tenggelam. Tenggelam. Bentar. Cek, cek. Udah ada belum suaranya? Udah. Ada. Oke, makasih. Nah, kenapa di sini identitas akan menciptakan identitas gagal? Nah, karena hukuman itu katanya menyakitkan, ya. Lalu tidak membuat nyaman, murid merasa takut, terus terkesan memaksa, terus malah murid itu akan lebih menyembunyikan kesalahannya karena takut tadi ya, dan murid menjadi rendah diri. Nah, di sini di sisi lain penghargaan juga kalau kita terlalu memberikannya secara masif gitu, di sini juga akan menciptakan sebuah identitas yang gagal. Kenapa? Karena ini akan jadi tidak efektif. Misalkan kita memberikan tawaran apabila ada siswa yang selesai
tugasnya duluan, nanti saya kasih permen misalkan. Itu kan jadi siswanya berharap terus hadiah atau penghargaan. Sehingga ketika kita tidak memberikan tawaran itu lagi, nanti siswa akan berkurang gitu motivasinya. Nah, di sini lalu akan merusak hubungan atau sifat iri ya. Mungkin Bapak Ibu saat zaman sekolah dulu juga pernah mengalami ya, ketika ada teman-teman kita yang mendapatkan penghargaan, terkadang kita merasa iri-iri kecil gitu ya. Lalu di sini juga mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita bisa menciptakan identitas yang sukses? Nah, di sini pilihannya antara kita melakukan konsekuensi atau yang lebih baiknya itu adalah tadi restitusi. Nah, di sini sinyalnya bentar. Sinyalnya butut. Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus. Udah ada lagi belum suaranya? Udah. Ada? Oke. Oke, jadi balik lagi ya, untuk menciptakan siswa dengan identitas yang sukses, maka yang harus kita terapkan yaitu konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini kelebihan kekurangannya untuk konsekuensi eh, kekurangannya dia penguatannya hanya jangka pendek. Lalu perlu monitoring berkelanjutan dan ada stimulus respon. Dan terakhir ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena tadi konsekuensi mah lebih ke hukuman yang disepakati di awal. Jadi tidak ada waktu untuk merenungi kesalahannya ya. Terus yang kedua yang harus kita terapkan yang paling baik itu yaitu ini restitusi. Kenapa? Karena restitusi itu di dalam prosesnya murid akan bertanggung jawab untuk segala perilaku yang udah dilakukannya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, lalu dia memegang kontrol sendiri dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini perbedaannya ya. Contoh kasusnya, ada salah satu siswa yang mencontek di dalam kelas ketika penilaian. Kalau hukuman, contohnya guru menghukum siswa tersebut dengan menyobek kertas penilaian dan digantikan dengan soal baru. Ada yang pernah seperti itu? Saya pernah dulu zaman sekolah ya, jadi ada yang ketahuan nyontek, disobekin langsung sama gurunya. Nah, di sini guru gimana responnya? Pasti akan sangat marah dan muridnya menjadi takut. Nah, kalau konsekuensi ketika ada kasus siswa mencontek di dalam kelas, guru memberikan konsekuensi untuk tidak memberikan waktu tambahan ketika soal belum selesai. Nah, guru di sini tegas dan siswa harus menghormati peraturan. Jadi, hukumannya atau responnya itu berupa tidak diberikan waktu tambahan saja. Nah, kalau restitusi gimana? Nah, di sini jika terjadi kasus siswa mencontek, restitusi itu contoh kegiatannya, sinyalnya jelek lagi. Allahu Akbar. Oke, maaf sinyalnya kurang baik. Oke, lanjut ya. Jadi untuk restitusi, ketika ada siswa yang mencontek itu, guru menanyakan keyakinan kelas yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanya baik-baik gitu. Kenapa kamu mencontek kayak gitu? Nah, di sini guru jadi terbuka dan siswa menghormati dirinya. Jadi dengan kita menanyakan baik-baik, menanyakan keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama, jadi siswa itu akan menyadari kesalahan dirinya sendiri.
Nah, sekarang ke materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kategori. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang atau dan rasa ingin diterima. Lalu ada kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Bagaimana penjelasannya? Nah, yang pertama, kebutuhan manusia itu yang pertama, yang paling utama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya yang nanti akan dijelaskan merupakan kebutuhan psikologis. Kalau tadi fisik, sekarang itu psikologis. Nah, kebutuhan itu eh, ingin disayangi dan ingin diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan jelek di sinyalnya. Maaf ya, sinyalnya kurang bagus. Nah, yang kedua ya, jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima ini menjadi kebutuhan ingin menjadi bagian dari suatu kelompok gitu. Nah, selanjutnya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, keinginan ingin dianggap berharga atau bisa membuat pencapaian diakui, dihormati oleh orang lain. Nah, terus ada kebebasan, yang mana kebutuhan ini adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, atau memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Dan terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan katanya. Nah, di sini materi yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi yang biasanya kita sebagai guru atau orang tua itu secara tidak sadar melakukan. Yang pertama ada kontrol sebagai penghukum, lalu ada kontrol sebagai manajer, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Nah, contoh 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Ya, jadi ada kasus salah seorang siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Nah, respon dari 5 posisi kontrol itu seperti ini. Kalau penghukum, berarti contoh kalimatnya itu atau responnya itu langsung misalkan memarahi dan berbicara patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan atau hormat hormat bendera sampai jam 12 kayak gitu ya. Kalau penghukum. Terus kalau pembuat rasa bersalah, gurunya itu jadi apa ya, bilang kayak gini contohnya. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu, jujur ibu kecewa sama kamu. Jadi kalau misalkan kita dibilangkan seperti itu sama guru kan jadi merasa bersalah ya. Terus yang ketiga, kontrol sebagai teman. Contohnya, contoh kata-katanya, ayolah yang tertib buat Bapak Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, terus kontrol sebagai pemantau. Contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi hanya sebagai pemantau aja. Dan terakhir, kontrol sebagai manajer. Contoh kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi lebih membuat siswa berpikir untuk memperbaikinya itu kayak gimana. Nah, ini ada video posisi kontrol.
benar-benar penerapannya itu kayak gimana gitu ya. Silahkan disimak, tapi sepertinya bakal lama, jadi saya putar di luar ya sebentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, videonya luar biasa ya. Jadi benar-benar terpapar jelas 5 contoh kontrol posisi guru ya kepada murid. Nah, dari 5 kontrol tadi yang udah dicontohkan, kira-kira Bapak Ibu seringnya kontrol yang mana nih? Ayo kita refleksi. Ibu Rika. Nomor 1. Nomor 1. Ibu Elia masih nomor 1 ya, masih yang menghukum. Ya, kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih gimana mood ya, kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi nenek lampir alias penghukum ya. Tapi tadi disampaikan oleh instruktur guru penggerak bahwa sebenarnya yang ideal itu yang terakhir ya, yang manajer. Wih, posisi manajer. Ya, kita sama-sama belajar ya. Oke, dilanjut sedikit lagi selesai. Nah, tadi disinggung di materi yang video terakhir, yang manajer, ketika ditanya pelanggarannya apa, lalu keyakinan kelas yang pernah dibuat apa, dia meyakini katanya harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, sekarang keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Nah, kenapa disebutnya itu lebih bagus keyakinan, tidak peraturan? Nah, di sini cara membuat keyakinan kelas itu
kita berdiskusi dulu terkait peraturan-peraturan yang biasanya ada di sekolah, lalu merumuskan peraturan itu menjadi sebuah kalimat-kalimat keyakinan dan menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan murid itu di kelas kita. Nah, ini salah satu contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas 10 DPIB 1 yang saat ini menjadi anak didik saya. Saya menjadi wali kelas 10. Nah, di awal tahun pembelajaran kemarin, kita sudah melakukan diskusi bersama untuk merumuskan keyakinan kelas di kelas DPIB 1. Nah, contoh keyakinan kelasnya seperti apa? Nah, di sini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu disiplin, peduli lingkungan, toleransi, dan religius. Adapun poin-poinnya untuk disiplin, datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas harus tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragaman sesuai jadwal ya, karena di SMK itu seragamnya banyak. Terus menggunakan kata-kata sopan. Lalu contoh untuk keyakinan kelas peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada religius dan toleransi. Nah, ini keyakinan kelas yang udah dirumuskan bersama, awalnya dicatat di papan tulis, lalu kita buat lebih menarik di Canva dan di print ya Bu. Ya Bapak Ibu ditempelkan di kelas masing-masing agar siswa itu terus bisa membaca dan mengingat keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah, terakhir, segitiga restitusi. Sebenarnya praktek segitiga restitusi ini kurang lebih prosesnya itu yang telah tadi ada di video yang posisi manajer. Nah, segitiga restitusi ini kegiatannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validitas tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, pengertiannya sendiri itu apa sih? Yaitu merupakan proses dialog yang dapat dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini contoh kalimatnya, kalau menstabilkan identitas itu kita harus membuat murid itu menyadari kesalahannya dulu dan kita memberikan semacam kayak toleransi. Jadi kita memberikan kata-kata, oh iya, memang setiap murid atau setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan kayak gitu. Lalu di sini validitas tindakan yang salah, di sini pasti setelah kita melakukan penstabilan identitas, murid akan sendirinya menyadari kesalahan yang telah diperbuat itu apa. Jadi dia biasanya akan berbicara sendiri. Contoh tadi karena Naran itu e, telat karena lupa menyetel alarm. Lalu di sini menanyakan keyakinan. Tadi contoh yang Naran itu ditanyakan keyakinan kelas oleh gurunya, ternyata keyakinan yang menurut dia telah langgar, yaitu tentang menghargai dan menghormati orang lain. Karena kan ketika telat berarti kita akan eh, apa ya eh, terlambat mengikuti pembelajaran guru, jadi kita kurang menghormati atau menghargai orang lain. Nah, di sini juga di proses menanyakan keyakinan kita harus memberikan atau menumbuhkan solusi, kira-kira solusinya seperti apa. Nah, tadi kalau yang contoh Naran, solusinya dia akan menyetel alarm lebih dini, lalu akan meminta tolong orang lain di rumahnya untuk membangunkan, yaitu ibunya dan kakaknya, kayak gitu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Saya juga baru melakukannya kemarin-kemarin. Nah, hasilnya, testimoninya dari siswa sendiri itu katanya jadi lebih merasa dihargai lah. Jadi enggak takut, terus menyadari kesalahan diri sendiri, walaupun
siswa itu sedikit rasa aneh ya. Kita biasanya marah-marah, kok tiba-tiba lemah lembut gitu kayaknya. Tapi menurut saya dengan karakter tadi balik lagi ya dengan karakter generasi siswa zaman sekarang tuh restitusi menjadi solusi yang paling tepat ketika siswa melakukan kesalahan dibanding kita harus memberikan hukuman. Nah, untuk video segitiga restitusi dan tanggapan siswanya, jika ada yang ingin melihat, bisa nanti di YouTube saya, channelnya namanya Nisrina Ki.L Yusuf ya. Nah, terakhir kesimpulannya, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah memotivasi yang muncul dari dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga pemahaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang, sehingga nantinya menjadi kebiasaan positif pada dirinya dan membentuk karakter baik sehingga menjadi budaya positif ya akhirnya. Nah, terima kasih. Salam bahagia dan sesuai dengan moto guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelum saya tutup, apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya dari pemaparan saya yang mungkin kurang memuaskan ya? Tapi apakah ada yang bisa diambil pelajaran di malam hari ini? Mangga, sebelum ditutup saya persilahkan untuk yang ingin memberikan tanggapan. Ibu Yulianti. Oke, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Rika. Setelah menonton video, setelah mengikuti webinar ini, jadi tercerahkan ya. Kita itu sebagai guru, sebagai manusia biasa, jangan sampai menempatkan siswa itu di bawah kita ya. Padahal siswa itu harusnya kita bimbing, kita rangkul. Harusnya yang baik itu kayak gimana. Jangan sampai memberikan cap yang sembarang kepada siswa. Gitu yang saya tangkap dari webinar ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang beda dengan tanggapan saya gitu. Oke, terima kasih Bu Yuli tanggapannya. Barusan yang raise Ya. lagi Bu Rika ya. Bu Rika mangga. Ya, Waalaikumsalam. Suaranya ini ya. Ya, suaranya ini ya. Gak apa-apa Bu, masih kedengaran. Tadi sih materinya memang sangat penting bagi seorang beradab. Akan sering Ada nggak Yung? Yang Bapak matiin. Nah, coba Bu Rika lagi. Yang sering bertemu dengan permasalahan anak ya di sekolah. Saya rasakan adalah ini mungkin pertanyaan juga untuk Ibu Nisrina dan juga sebetulnya belum saya temukan juga jawabannya, yaitu ketika kita merestitusi siswa, ternyata anak itu hanya iya di depan kita gitu. Seolah seperti tersadarkan, padahal sebetulnya hanya lip aja gitu, hanya di lisan saja. Nah, itu bagaimana untuk bisa membuat anak itu memang betul-betul tersadarkan gitu dengan adanya komunikasi ngobrol restitusi kita gitu. Karena tadi ketika kita ngobrol malah seperti tercerahkan, seperti iya gitu. Tapi kenyataannya esok lusanya begitu lagi gitu ya. Apalagi memang boro-boro anak gitu ya. Kita aja orang dewasa
ketika melakukan sebuah kesalahan kadang bertaubat besoknya lakuin lagi kayak gitulah mungkin. Nah ini kira-kira ada triknya nggak atau tipsnya kira-kira gimana nih supaya bisa betul-betul gitu hasil obrolan restitusi kita tercerahkan dan berdampak bagi anak gitu ya, bisa berubah lah sikapnya, perilakunya. Itu Bu. Oke, siap. Jadi bertanya ini. Siap Bu Rika, terima kasih. Izin menjawab ya sesuai apa yang mungkin jadi pengalaman saya, walaupun mungkin itu juga belum tentu sesuai di Bapak Ibu guru ya, yang lain. Nah, memang benar Bu Rika, untuk membuat murid atau orang lain sadar itu sulit sekali ya. Tadi balik lagi, ketika memang motivasi intrinsiknya belum muncul, maka sejauh apapun kita memberikan perkataan motivasi yang luar biasa itu nggak akan berubah di anaknya itu sendiri itu ya. Mungkin sesuai dengan apa ya, maksud dari tujuan pendidikan sesuai Ki Hajar Dewantara, kita itu kan guru itu hanya sebagai penuntun ya, hanya sebagai penuntun kodratnya siswa. Nah, jadi balik lagi untuk menentukan hasil itu bukan kita yang menentukannya, Ibu. Yang menentukan hasil itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai guru ya hanya bisa menuntun saja dengan cara melakukan restitusi sesering mungkin. Walaupun itu pasti akan sangat melelahkan ya, apalagi yang kita yang biasa sehari-harinya bicaranya nggak lemah lembut, dituntut untuk lemah lembut ya saat berrestitusi. Karena kalau nggak lemah lembut berarti itu bukan restitusi gitu ya. Jadi menurut saya yang bisa kita lakukan sebagai guru yang tugasnya hanya menuntun kodrat siswa itu, yaitu melakukan restitusi sesering mungkin. Ketika memang siswa itu masih belum berubah, ya kita restitusi lagi, sampai mungkin nanti ada motivasi intrinsik yang muncul dan kuasa Allah juga dengan bantuan Allah, semoga murid itu bisa berubah. Walaupun mungkin tidak instan ya Bu ya, tidak langsung ya, mungkin dia berpikirnya ada kan kita baru ngeh kesalahan itu ketika udah dewasa kadang gitu ya. Oh iya ternyata waktu SMP tuh kita berbuat salah gitu. Jadi mungkin yang kita lakukan sekarang tidak terlihat hasilnya, tapi insya Allah di masa mendatang akan terlihat. Mungkin seperti itu Bu Rika. Ada yang bisa menambahkan? Oke, ada lagi yang ingin berpendapat atau memberikan tanggapan? Kalau bertanya jangan yang susah-susah ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan aja ya karena sudah pukul 8:12. Di jadwal itu tadi hanya 1 jam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara diseminasi ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kurang lebihnya bisa diterapkan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu. Atur nuhun Ibu Yulianti, Ibu Yuli, Ibu Rahma, Bu Salama. Makasih Ibu. Ya, makasih juga. Izin les, Bu Nesrina. Iya, hayu. Hapun Atur nuhun Bu Vera.